Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Abidin dari Universitas PGRI Yogyakarta, NPM 191111100017. Di sini saya akan membahas apa itu nilai, norma, etika, dan moral. Nilai, norma, etika, dan moral saling berkaitan karena semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai adalah sesuatu yang memberi makna hidup, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang, suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan, dan perilaku yang dianggap jelek. Norma adalah sebuah ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Norma juga bisa diartikan pedoman, kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung saksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Norma berasal dari kata Belanda yaitu norm yang memiliki arti patokan, pedoman, atau kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Norma memiliki arti sebuah aturan maupun ketentuan yang sifatnya pandu, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Pengertian norma dalam masyarakat agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya norma, maka tatanan hidup dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga, dan bila tidak dilaksanakan oleh setiap orang di dalam lingkungan tersebut, maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau dan melanggar segala peraturan yang ada dan berlaku. Namun, apa pengertian dari norma itu sendiri? Macam norma ada dua, yaitu norma formal dan norma non-formal. Yang norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat atau instansi resmi dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Contohnya formal yaitu mengenai pelestarian lingkungan hidup diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang tertera pada lembaga daerah. Ya pokoknya intinya yang norma formal itu dia itu bersifat kayak untuk seluruh masyarakat yang di wajib ditaati, ibaratnya seperti itu. Lanjut, yang kedua yaitu norma non-formal. Norma non-formal merupakan bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya. Dan biasanya bentuk dari norma ini tidak tertulis, namun masyarakat menjalankan karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan. Nah, maksudnya dari norma non-formal ini biasanya kayak norma adat istiadat. Biasanya ibaratnya kita biasanya kalau orang meninggal 7 hari itu harus seperti apa kayak gitu. Ya pokoknya adat istiadat turun menurun dari dulu kayak gitu. Nah, contohnya non formalnya itu aturan di rumah maupun di keluarga, seperti bagaimana cara kita bersikap ketika makan maupun minum. Oh ya itu juga dari kita makan minum juga kan
itu sebenarnya kalau dari undang-undang nggak ada aturan makan minumnya, tapi kan itu kan udah ada istiadatnya kalau makan itu harus pakai tangan kanan dan lain-lainnya kayak gitu. Lalu jenis norma ada 4 ya. Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Oke. Dimulai dari norma agama dulu yang bersifatnya ibaratnya menyeluruh dan ini sih kayak penting banget kalau agama kan soalnya kayak kita hidup di negara Indonesia itu banyak ya agama-agama, lalu terus budaya-budaya. Kita juga harus toleransi kepada agama lain walaupun kita misalnya nggak agama kayak gitu, tapi kita setidaknya kita menghormati seperti itu. Nah, norma agama merupakan aturan masyarakat yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini kayak pasal 1 ya. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang. Norma agama memiliki sifat yaitu dogmatis, yang berarti bahwa aturan yang ada tidak boleh ditambah maupun juga dikurangi nilainya, sesuai dengan yang tertulis pada kitab suci masing-masing. Kalau semisalnya kayak kitabku kan Al-Quran, kalau kitabnya Kristen itu Injil, kayak gitu. Islam dilarang memakan makanan yang mengandung babi. Nah, sedangkan negara agama lain kan itu beda lagi aturannya. Kayak misalnya ya pokoknya setiap agama itu memiliki perbedaan pelarangan seperti itu. Lanjut, norma kesusilaan. Norma ini merupakan sesuatu yang kita jalani dan rasakan setiap hari, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Intinya norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang. Jadi sebenarnya ini norma kesusilaan itu kayak tingkah laku kita itu di udah ada batasannya sebenarnya. Nah, berdasarkan ajaran norma ini biasanya orang yang melanggar mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, dan dikucilkan oleh masyarakat seperti itu. Contoh kasus norma kesusilaan kayak seperti siswa mengetahui bahwa menyontek adalah perbuatan salah, sehingga dia memilih belajar daripada nyontek temannya sekolah yang takut ketahuan dan mendapatkan saksi bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan. Kayak ibaratnya kita itu kan sebagai saya lah sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa kan ibaratnya nyontek itu kan juga nggak boleh, ya kan? Nah, untuk menghindari itu kan sebelum ujian atau apa itu kan UAS kayak gitu, kita malamnya itu belajar gitu. Itu masuk ke norma kesusilaan soalnya takut kita ketahuan atau ya takut bodoh lah ibaratnya gitu. Takut nilainya jelek, tapi ya jangan nyontek juga gitu. Lanjut, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan menekankan untuk menjaga kesopanan tata krama dan juga adat istiadat setiap individu. Norma ini diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan diberlakukannya norma kesopanan adalah menerima diri dari masyarakat, mampu menghargai orang lain, khususnya orang lain yang lebih tua, memahami hakikat dan etika dalam bergaul, dan mampu bersosialisasi dengan baik tanpa melanggar hal-hal yang tidak baik. Contohnya dalam norma kesopanan, menghormati orang tua dengan memanggil kakak dengan yang lebih tua. Ibaratnya ada
teman sekelas kita yang itu umurnya ibaratnya lebih tua dia daripada kita. Ya kita harus setidaknya menghormati dengan depannya itu tambah Kak, misalnya kayak saya Kak Abid, apakah Dani seperti itu. Nah, lanjut di norma hukum. Norma hukum ini disusun oleh pemerintah biasanya yang berwenang lah, kayak gitu. Dia disusun dengan pemerintah yang berwenang, gunanya itu menjaga dan melindungi masyarakatnya. Contoh itu di negeri ini aturan hukum itu diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sehingga kita itu kayak misalnya mencuri tidak membayar kayak gitu tuh, tidak bayar pajak, itu tuh akan dikenakan sanksi hukum oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Bukan pemerintah nih, itu lebih tepatnya ada polisi yang berkewajiban ditangkapnya. Kalau hukumnya ya sama hakim, teman. Moral itu mendorong kita untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban dan seharusnya. Ya itu kan kewajiban kita kan, apa ya, ibaratnya kita itu punya moral yang bagus. Jadi kenapa nggak dilakuin kayak gitulah. Moral adalah saran untuk mengukur benar atau tidak sikapnya seseorang. Seperti itu. Moral itu ada dua, yang satu moral umum, yang satu moral khusus. Jadi kayak ibaratnya moral umum itu secara umum dia melingkupi yang apa ya, ibaratnya yang masyarakat umum, kayak misalnya ibaratnya masyarakat petani kah, buruh kah, mahasiswa, terus pelajar, seperti itu. Nah, yang moral khusus itu seperti itu, etika profesi, kayak dia kerja di dokter, terus etika profesi dokter, atau kerja di bank, etika profesi bank, terus guru, dosen, nah itu etika guru dan dosen, dan masih banyak yang lainnya lah. Etika juga berasal dari kata Yunani, sebutannya ethos, yang memiliki banyak penafsiran, bisa habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Contohnya etika itu mengucapkan salam jika ketemu teman, terus membuang sampah pada tempatnya, dan meminta maaf jika kita semisal salah, kayak gitu. Nah, manfaat kita mempelajari norma moral, etika, dan nilai itu kita dapat menjunjung dan menghargai kemanusiaan, lebih toleransi sih sebenarnya, dan etis lah, santun, adil, ya kayak gitu. Dalam bersikap dan bertindak kita lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain. Kita lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya. Nah, kita itu kayak ibaratnya menghargai apa ya, misalnya ada lukisan kurang bagus kayak gitu kan, wah aku padahal bisa lebih bagus daripada itu. Nah itu kan, tapi kita harusnya menghargai, wah ini bagus kok mas iki, nah kayak gitu. Jadi ibaratnya kita tuh tetap menjunjung si pelukis atau yang nanya lah, ibaratnya ini bagus nggak, iya bagus ya, kayak gitu. Ibaratnya kita itu juga jaga perasaannya mereka kayak gitu. Nah, dilanjut, etika dibagi menjadi dua, ada etika umum dan khusus. Ya sama kayak sama kayak moral tadi ya, ada yang umum ada yang khusus. Etika umum membahas prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Nah, etika khusus ini dibagi menjadi etika individual
yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Etika umum itu mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Terus prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia itu sebagai tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya tindakan. Jadi ibaratnya baiknya buruknya kita sifatnya itu di pandangan orang, atau ibaratnya perasaan kita sendiri itu dimasuk di etika umum, itu ibaratnya itu udah jadi apa namanya ilmu umum lah, ilmu pengetahuan umum. Nah, di etika khusus ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam bidang kehidupan. Nah, penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya, dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Jadi di etika khusus ini ibaratnya kita di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu kayak di situ etika moralnya seperti apa sih? Kayak gitu. Semisal sesama guru itu harus memanggil jangan sebutan nama, tapi kalau bapak ya tetap pak, apa ya ibu apa kalau misalnya lebih kecil daripada kita ya kita bisa memanggil kak biar agak lebih menghargai apa dia gitu lah ibaratnya. Jadi kesimpulannya itu norma nilai etika moral itu kayak perilaku kita, gimana ya, kesimpulannya itu nilai norma etika dan moral itu sebenarnya kayak tindakan tingkah laku kita yang berhubungan tentang masyarakat maupun individual, secara individual gitu, mendeteksi untuk bukan mendeteksi apa ya, kalau bahasanya saya itu untuk mendeteksi baik buruknya orang itu. Semisal tingkah lakunya dia kayak gini nih, pasti orangnya gini nih kayak gitu. Atau wih dia baik, dia apa namanya solidaritasnya tinggi kayak gitu, terus dia sopan kayak gitu, itu termasuk di etika moral, nilai norma kayak gitu. Jadi intinya semuanya itu etika moral, etika moral, norma dan nilai itu sikap dan perbuatan kita manusia untuk sesama maupun untuk diri sendiri. Nah, kesimpulannya seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata salah kata atau menurut kalian kurang berkenan atau punya usulan kayak seperti itu, nanti bisa di komen di bawah ya. Nanti saya buka komentarnya biar misalnya Kak usul coba presentasikan ini kayak gitu, bisa juga. Ya udah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.